satu komponen terpenting dalam berkebun organik adalah bibit yang unggul. Mengapa? Karena dalam berkebun organik kita tidak memakai bahan kimia apapun, sehingga kita menggantungkan akan kemampuan benih tadi untuk berjuang melawan cobaan-cobaan seperti hama, jamur, kekurangan air, kebanyakan air, kekurangan sinar matahari, kebanyakan sinar matahari, dan lain-lainnya. Tetapi bibit unggul itu tidaklah murah. Sehingga bila kita bisa mengupayakan bibit itu tanpa harus membeli, mengapa tidak? Inilah yang saya lakukan dengan benih bayam. Ayo, inilah bunga bayam teman-teman. Biasanya bunga akan tumbuh setelah tanaman berusia minimum 2 bulan. Bayam dipanen setelah 30-40 hari, dan bila kita ingin mengambil biji dari bunga bayam untuk benih kita selanjutnya, maka kita harus menunggu sampai minimum 2 bulan. Dan tingginya sudah seperti manusia. Benar teman-teman, pohon bayam ini kalau berbunga biasanya tingginya sudah lebih dari 1 meter. Coba bandingkan dengan rak di belakangnya teman-teman. Rak itu tingginya adalah 1 meter 30 cm. Bunga kita biarkan dulu sampai matang ya teman-teman. Teman sudah lihat warnanya sudah mulai kecoklatan, berarti sudah matang dan bijinya sudah bisa kita ambil. Jangan sampai terlalu lama karena bijinya bisa berjatuhan. Bunga tidak hanya tumbuh di ujungnya teman-teman, di ujung tangkai atau batang, tetapi juga di ketiak daun dan di ketiak batang. Lihat seperti ini teman-teman. Ini semua bunga. Pertama-tama kita akan memotong semua bunga bayam dan kemudian kita jemur. Teman-teman, inilah panen bunga bayam saya. Yang sebelah kiri adalah bayam hijau dan yang sebelah kanan adalah bayam merah tentunya. Setelah kita panen bunga-bunga bayam ini, kita jemur di bawah matahari tergantung dari kelembaban bunga-bunga itu ketika teman-teman memetiknya. Bila teman-teman memetiknya sudah tua, hanya cukup menjemur kira-kira 3-4 jam saja. Tetapi bila teman-teman memetiknya ketika masih muda, bisa memerlukan sampai 1-2 hari. Setelah dijemur, kita akan mengambil biji bayam atau benih bayam dari bunga tersebut. Ingat ya teman-teman, benih-benih bayam itu ada di dalam bunga, sehingga kita harus menggosok bunga itu dengan seksama agar semua biji atau benih itu bisa keluar. Seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat, biji-biji atau benih-benih bayam yang berwarna hitam sudah keluar dari bunga. Harus diremas dengan seksama agar tidak ada yang ketinggalan. Sayangnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat biji-biji yang sangat halus itu adalah benih bayam yang bisa kita pakai untuk menanam. Teman-teman, sekarang bagaimana memisahkan antara sisa-sisa bunga dengan biji-biji hitam yang halus itu? Mudah sekali. Kita tiup saja teman-teman, dan sisa-sisa bunga itu akan berterbangan karena sangat ringan. Inilah biji-biji bayam yang sudah kita kumpulkan dari bunga-bunganya. Setelah kita tiup sisa-sisa bunga, inilah biji-biji bayam. Bisa teman simpan dan ditaruh ke dalam ziplock atau ke dalam toples atau apapun kontainer yang teman pakai untuk menyimpan benih-benih. Jangan lupa untuk dibersihkan dengan sisa-sisa yang masih ada, tapi ini sudah bisa dipakai. Inilah benih bayam hijau yang sudah saya masukkan ke dalam ziplock. Lihat,
saya sudah mengumpulkan banyak sekali benih walaupun hanya dari beberapa kuntum bunga. Hal yang sama kita lakukan juga terhadap bayam merah kita. Bila tanaman bayam sudah mengeluarkan bunga, tanaman itu lalu mengering dan mati. Sehingga selesailah tugas tanaman bayam itu kepada dunia. Sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkannya dengan mengumpulkan benih-benih yang ada di bunga, di kuntum bunga. Semoga bermanfaat.